Oke, ketemu lagi dengan saya. Sudah lama saya tidak membuat sebuah konten karena beberapa kesibukan yang mengharuskan saya untuk off di dunia online, di dunia YouTube. Tapi sekarang saya kembali lagi dan saya akan menghidupkan lagi channel saya. Yang dulunya channel ini akan membahas banyak review-review produk, tapi sekarang saya dapat ide baru karena melihat dunia perdagangan online yang begitu sudah tidak sehat. Sekarang saya akan membuat sebuah channel YouTube yang judulnya Pendidikan Masyarakat. Tujuannya apa? Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang apa saja yang sedang berubah dengan cepat pada era digital ini. Dan dulu waktu saya awal-awal memulai usaha, kata kunci yang paling dominan di internet itu adalah peluang usaha, peluang bisnis, kemudian bisnis terbaru, peluang usaha terbaru, macam-macam. Sekarang bagi saya bisnis itu, bagi kita ya kaum milenial, bisnis itu tidak menarik. Dengan adanya era digitalisasi ini, di mana media-media mainstream, kemudian media-media sosial mengambil semua harapan dari orang-orang yang terdidik. Sekarang yang mengisi dunia usaha itu adalah orang-orang yang kreatif, bukan orang-orang yang memiliki IQ tinggi, tapi orang-orang yang kreatif. Oke, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Saya akan menyampaikan peluang usaha atau ide bisnis atau peluang bisnis versus membuat konten di sebuah YouTube. Kenapa? Karena setelah saya analisa, lebih enak bikin YouTube, lebih enak bikin konten YouTube, kemudian kita upload, itu hasilnya lebih besar daripada kita membuat sebuah bisnis. Tidak percaya? Nggak percaya? Beneran? Kita saksikan, kita coba. Oke. Yang pertama, saya mau sampaikan dulu nih, saya mau kasih contoh nih, karena saya sekarang berada di bisnis perdagangan, di mana barang yang saya perdagangkan adalah kebanyakan peralatan rumah tangga. Saya akan ambil contoh perusahaan Go Public ya, perusahaan Go Public yang bergerak di bidang atau manufaktur ya, atau produksi peralatan peralatan rumah tangga. Perusahaan apa itu? Ini bisa lihat di sini. Saya ada dua sampel contoh nih. Yang pertama adalah Kedaung Indahcan ya, ini Kedaung Indahcan. Kemudian yang kedua adalah Kedaung Setia Industri. Perusahaan apa ini? Kedaung Setia Industri. Oke, kita lihat. Kalian sebagai pedagang online pasti sering melihat produk-produknya. Kita lihat di profile. Kedaung Setia Industri adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Noto Suharjo Wibisono dan Bapak Agus Nur Salim dari Kedaung Group. Ini yang ada di Surabaya ya. Kemudian mendirikan PT Kedaung Setia Industri Ltd yang memproduksi peralatan rumah tangga berlapis enamel. Nah, kalau kalian sering melihat produk-produk yang terbuat dari bahan enamel, nah mungkin salah satunya dari PT Kedaung Setia Industri. Nah, ini nanti yang saya akan jadikan contoh. Saya nggak akan bahas terlalu panjang ini perusahaan ini, karena kita tidak dalam kuliah ekonomi ya. Saya sekedar sharing aja. Ini saya ambil dari Stockbit. Kenapa saya ambil dari Stockbit? Karena saya member di sana, karena saya akhir-akhir ini selain berdagang, saya juga mencoba investasi di dunia saham ya. Tetap meskipun kita main saham, lihat, cari yang syariah ya. Ingat, cari yang syariah.
supaya apa? Aman uang kita. Dan kita hidup ini kan tidak hanya sekedar mencari rezeki di dunia ya, tapi juga di akhirat. Bagaimana kita bisa bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Oke. Kedaung Setia ini adalah sebuah perusahaan ya, sebuah produsen peralatan rumah tangga yang berbasis enamel, panci enamel dan lain-lain. Oke, coba kita sekarang ini alamatnya ya. Ini harga sahamnya dulu waktu listing ini tanggal sekian. Sekarang saya akan bukakan kalian laporan keuangannya Kedaung Setia. Oke, kita lihat case start. Oke. Ini sekilas ya, ini ringkasan mulai tahun 2020, 2021 sampai 2022. Yang pertama tahun 2020 ya. Itu per kuartalnya ya. Per kuartalnya Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4. Langsung saya lihat totalnya aja di sini ya. Itu setahun labanya 60 miliar. Perusahaan ini setahun labanya 60 miliar. Ya, ini laba ya, net income, laba bersih ya. 2021 73 miliar. 2022 ini belum selesai ya, karena masih berjalan, tapi bisa di annualisnya disetahunkan ya, menggunakan rumusan dan diperkirakan nanti di akhir tahun itu labanya akan 66 miliar setahun ya, labanya 66 miliar per tahun. Tapi untuk bisa menghasilkan laba 60 miliar per tahun, kita lihat. Ini saya nggak jelaskan satu-satu ya. Saya hanya baca di sini aja. Total debt atau total hutang. Jadi perusahaan ini mempunyai hutang 326 miliar. Coba kalian bayangkan. Untuk kita bisa menghasilkan uang 60 miliar setahun, kita punya hutang ya, kita harus punya modal kurang lebih 300 miliar duit sopor. Kalau kalian bukan orang yang bankable atau kalian orang yang seperti saya yang dilahirkan dari bukan keluarga yang mampu ya, tapi alhamdulillah berkat doa orang tua itu kita bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik lah. Nah, kalau kita mau membuat perusahaan ini, saya dari dulu mikir ya apa caranya nggak perusahaan gak utang. Setelah saya analisa, tidak ada satupun perusahaan multinasional, perusahaan yang besar itu yang tidak mempunyai hutang. Tidak ada. Semua perusahaan mempunyai hutang. Ayo, coba kalian bayangkan bagaimana rasanya kita berbisnis atau bekerja atau berusaha dengan landasan hutang. Sangat berat. Nah, ini sudah tidak relevan di dunia kaum milenial. Kenapa? Karena untuk bisa memiliki modal yang sekian besar, kalau kita bukan Salim Group ya, kalau kita bukan dari keluarga Salim, kalau kita bukan dari keluarga Hartono, BCA, mana mungkin kita bisa punya perusahaan sebesar ini ya, nggak mungkin. Tapi saat ini dengan era digitalisasi, kita sangat-sangat mampu untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Bikin konten. Apakah bisa menghasilkan sebesar ini? Jangan salah. Bisa lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar ini. Dan kalian tidak akan punya hutang. Bahkan bisa dengan modal yang ala kadarnya, yang seperti sekarang ini. Gak percaya? Oke. Kalau kalian gak percaya, kita akan tunjukkan nih YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ya, YouTube-nya Deddy Corbuzier ini baru mengupload 1115 ya, 1115 uploadan. Subscribernya cuma 18 juta. Kalau dari subscriber ya, konten atau YouTube Deddy Corbuzier itu
nggak besar, tapi sangat efektif. Kenapa? Videonya sudah dilihat sebanyak nih 3,9 miliar kali ya. Sudah dilihat 3,9 miliar kali. Meskipun viewernya subscribernya tidak besar, video yang diupload tidak banyak, tapi dia bisa mencapai 3,9 miliar viewer. Artinya apa? Sangat efektif videonya. Terus berapa penghasilannya Deddy Corbuzier? Nih, kita nggak bahas yang ini ya. Kita nggak bahas yang ini. Saya akan bahas langsung ini aja. Nih, ini adalah penghasilan Deddy Corbuzier per bulan. Ya, kembali lagi, tapi ini estimasi. Tapi estimasi ini tidak akan jauh beda. Berapa? 357.000 dolar. Berapa rupiah itu? Berapa rupiah ini? 357.000 dolar. Berarti dikali 14.000 sama dengan hampir 5 miliar. Hampir 5 miliar per bulan. Ya, ini penghasilannya Deddy Corbuzier dalam 1 bulan. Kalau disetahunkan dalam 1 tahun 4,3 juta ya. 4.300 dolar ya, dikali 14.000 kali 14.000 sama dengan 60 miliar. Setahun penghasilannya Deddy Corbuzier itu 60 miliar. Setara dengan perusahaan Kedaung Setia Industri ya. Sama-sama, hampir sama. Penghasilannya sekitar 60 miliar dalam setahun. Ayo. Tapi kalau kalian punya perusahaan seperti ini, pusing, ruwet, dengan begitu banyak problem, dengan begitu banyak masalah, masih punya hutang lagi 300 miliar. Tapi Deddy Corbuzier setiap hari ketawa-ketawa, senyum-senyum, komunikasi dengan orang, memperbanyak pengetahuan, senyum ketawa ketiwi, bisa bekerja sambil senyum ya. Mungkin hampir tidak pernah stres dia dalam bekerja. Bisa menghasilkan 60 miliar dalam setahun. Coba kalian pengen perusahaan, pengen punya perusahaan, atau kepingin jadi YouTuber? Kembali lagi, Deddy Corbuzier untuk mencapai posisinya sekarang juga tidak mudah. Sama Kedaung untuk mencapai posisinya sekarang juga tidak mudah. Saya yakin lebih sulit. Pasti lebih sulit. Lebih sulit Kedaung daripada Deddy Corbuzier. Jadi bagi kalian semuanya yang memiliki handphone dan memiliki akun YouTube, kalian jangan hanya menjadi korban subjek iklan. Selama ini kan kita menjadi subjek iklan karena kita menonton YouTube-nya orang, dilewati iklan. Create dong. Kita harus create pendapatan dari sana, harus create something dari akun-akun YouTube kalian. Coba bikin konten apa saja, nothing tulus. Ingat, jangan mencari jumlah yang besar dulu. Yang penting kalian rutin bikin konten apa saja yang menurut kalian layak. Bahkan kalau perlu kalian jalan bikin konten. Sekarang orang naik motor dipasang kamera di kepalanya jadi uang. Ada orang mancing ya, dipasang kamera di dadanya jadi uang. Ada yang pergi ke gunung sekedar dibuat video jadi uang. Terus kalau kalian gak ambil alih, kalau kalian gak ambil bagian dari sana, kalian hanya jadi subjeknya, sangat sayang ya. Oke, ini perbandingan. Kalau saya bandingkan, kita memiliki sebuah perusahaan dan kita memiliki sebuah channel YouTube. Belum ini kalau saya bandingkan dengan Kedaung Setia. Kalau saya bandingkan dengan Kedaung Indahcan lebih ngeri. Kedaung Indahcan ini penghasilannya setahun cuma 24 miliar. Malah ini rugi lagi tahun 2020 nih.
rugi 11 miliar. Hutangnya dia 16 miliar. Memang nggak besar sih, ini perusahaan kecil. Makanya penghasilannya cuma 24 miliar setahun. Ya, ini malah nanti diperkirakan tahun ini cuma 6 miliar. Tahun ini cuma untung 6 miliar nih tahun 2022. Ya, coba kalian bandingkan. Punya konten YouTube seperti Deddy Corbuzier yang berpenghasilan 5 miliar, hampir 5 miliar dalam sebulan, atau 60 miliar dalam setahun, atau pengen punya perusahaan seperti Kedaung Indah, ya, Kedaung Setia Industri atau Kedaung Indahcan. Sama-sama bisa menghasilkan uang besar, tapi pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Ayo, bagi kalian yang pengen berargumen, silakan tulis komentarnya di bawah. Silakan berargumen semau kalian, sepuas kalian. Mau kalian menghujat, mau kalian mendukung, monggo silakan. Karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Setiap manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan dengan sistem pemrograman yang berbeda-beda di otak kita. Cara menyikapi sesuatu, ya, kita berbeda-beda. Cara orang makan, minum aja berbeda. Cara melihat sesuatu pasti berbeda. Berarti kita butuh diskusi di sini. Ayo sampaikan di kolom komentar. Kita akan bahas enak menjadi YouTuber atau memiliki sebuah perusahaan, membangun bisnis. Dari sekarang didiklah anak didik kalian, ya. Didiklah anak-anak kalian. Didiklah anak-anak kalian mulai mengenal video, mengenal videografi, mengenal sebuah konten, untuk bisa mulai aktif mengisi konten-konten di sosial media, terutama di YouTube, ya. Belum ini kita bahas ada lagi Facebook dan macam-macam. Tapi lebih baik kita fokus di salah satu media saja. Yang penting konten kalian janganlah membuat sebuah konten yang menurut saya, ya, itu bisa menjerumuskan kita ke dunia dan akhirat. Sambil contoh, misalkan hindari konten-konten yang berbau pornografi. Hindari konten-konten yang isinya hanya menipu di dalam konten kalian. Itu nggak baik, ya. Artinya apa? Bisa jadi rupiah, pundi-pundi rupiah yang kalian dapatkan dari konten itu bisa jadi tidak halal, ya, bisa jadi tidak halal, sehingga kalian bisa jadi tidak selamat di akhirat nanti. Sama saat saya membeli sebuah saham di perusahaan yang go public, saya tetap akan melihat labelnya, syariah apa tidak. Ya, kalau syariah ya sudah kita beli. Kalau memang nggak syariah, ya usahakan jangan. Buat apa kita punya uang banyak, tapi nanti di akhir kita tidak selamat di akhirat. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, bisa memberikan pendidikan buat masyarakat yang lebih luas. Meskipun ini sifatnya hanya sekedar informasi yang sangat kecil, tapi insya Allah sangat bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih, sampai ketemu.